Amin. Amin. Sebab lebih baik kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab inilah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di belakang. Kami akan menjadi kenyang dengan segala kebaikan umat-Mu dengan terusnya lagi. Sebab satu hari di belakang-Mu lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di hamba pintu rumah Allahku daripada diam di rumah orang fasik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak membiarkan kakimu goyah, jagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat, hikmat, pengetahuan dan keberhasilan. Kami patut bersyukur atas tuntunan Tuhan kepada anak-anak kami. Pada saat ini kami di hadapan-Mu untuk menyerahkan kehidupan anak-anak kami, generasi gereja Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Urapi dan berkatilah mereka untuk semakin berkembang dan bertumbuh di dalam hikmat dan pengertian demi menggapai cita-cita mereka. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan, sebab Engkaulah sumber pengetahuan dan pendidikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tidak bernyanyi dari nyanyian di mana nomor 10 1 di gambar 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Marilah datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk mengaku kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan apa yang telah kami abaikan untuk dilakukan. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami sering mencari kehendak kami sendiri daripada kehendak. Kami telah menyalahgunakan karunia yang Kau percayakan kepada kami dan gagal hidup sebagai saksi Kristus di dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kami sering gagal menjalankan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Kami mengaku bahwa kami tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dalam kesibukan, kelelahan, dan kelemahan kami sering kurang mendengarkan mereka, kurang memahami pergumulan mereka, dan kurang menunjukkan kasih sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dengarkan dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak melakukannya kepada kita setimpal dalam dosa kita, dan tidak membalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus menginginkan beraku bersinar baginya. Kita bernyanyi dari nyanyian Jemaat nomor 224 ayat 1 ditambah 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya.
itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan mengikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan. Sebab dan tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib untuk menjadi umat yang hidup menurut kehendak-Nya. Ya Tuhan, kuduskanlah hidup kami, agar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa mencerminkan kasih dan kebenaran. Tolonglah kami untuk meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai dosa dan membarui hidup kami setiap hari oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang benar-benar kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ajarlah kami menggunakan kebebasan yang Engkau berikan untuk melakukan yang baik, melayani sesama, dan memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan berkata, sebab telah kamu berkata, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus, mampukanlah kami mengikuti teladan-Mu dalam kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan ketaatan kepada Bapa. Teguhkan iman kami ketika kami menghadapi pencobaan dan kesulitan, agar kami tetap setia melakukan kehendak-Mu dan tidak kehilangan pengharapan. Dan akhirnya berdasarkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktu. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, sampai kami memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak dapat diraih. Amin. Tenanglah, ini pagi. Bernyanyi dari nyanyian di Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah diri hatiku,
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Salam bertakwas dan salam dipakai sebagai Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa terima kasih kepada Tuhan dan Yesus Kristus di mana kami pada minggu terakhir DKPS tahun 2020 banyak siang pasokan salah saya dunia. Tema DKPS tahun 2020 adalah Gereja Nasari bertakwas dan sebuah pas isu rapor kalau masih gaya-gaya baik secara organisasi baik AG kalau ini dia masih kami mata kuas tetapi produktif mandiri. Mari kita berikan berjumpa kita hama tak masuk ini alami balas pendidikan ini kita Pak Amoto karakter keterampilan pola pikir identitas diri dengan menemukan unsur mana Tuhan Yesus mengatakan ada di hari masih dia kalau saudara berkata pendek soalnya suatu Matius 24 ayat 9 akan jadi dari bangsa Tuhan Solo dan protes hati di mana ada memberi instruksi akan menjadi kalau waktu berapa bahwa dari dia itu dari seluruh dari dan sehingga mengajar bahwa api di rumah Pendidikan dari identitas saya mengenai kembali 5 sekolah ekonomi kembali itu otomatis baru dan sudah sekali. Apalagi ada tanggung jawab selaku hal saya adalah merupakan jalur bagi semua. KPS di bawah itu bagi pelayanan pendidikan lebih baik di pengadilan kita di bahasa lebih pendidikan lokal, pendidikan atau sekolah, selain rondo usaha dan sekolah di KPS, baik di lokal, TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau dua asrama, sekolah putra, maupun putri di KPS Surabaya, dan dikelola Yayasan Pendidikan di KPS. Kedua, pendidikan non formal, akhir psikologi, aduan banyak musik, akun media, akun media, mencoba membawa pelatihan, akun mereka, orang adalah di bahasa operasi untuk kita tes, terlibat proaktif, dari pengabdi Tuhan Yesus. Mari kita belajar sadariyo dan kita doa anggaran mendukung pendidikan di KPS. Beri menyebabkan pengalaman pembatasan kalian tanpa bagi panggilan pon. Beri bapak fungsi dia atau sudah pendidikan. Mendukung secara langsung dari sekolah di KPS. Beri baik kita bagi gerakan orang tua asuh atau gerakan kota dari kelola Yayasan Pendidikan di KPS. Selama hidup pelajar dalam budaya kesehatan yang mereka selalu akan dapat
Berikutnya doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji nama-Mu yang Kami itu ya Allah kami, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, limpah-Mu yang kudus ini, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, beberapa waktu yang lalu dan sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah kasih setia Tuhan yang mengiringi langkah hidup kami hari lepas hari hingga sampai pada titik ini. Kami berada di rumah-Mu yang kudus ini untuk kembali memuji yang kami seperti yang mendengarkan firman Tuhan yang kami perkenalkan sebentar lagi. Di tempat ini dalam rangka minggu pelajar, kami berdoa secara khusus buat anak kami belajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan pada tingkat universitas lainnya. Kami mau Tuhan yang terus mengiringi setiap langkah hidup mereka dalam menjalani hari-hari mereka, agar dalam pembelajaran di sekolah dimanapun mereka menempuh pendidikan, mereka terus bertanggung jawab kepada orang tua, khusus kepada Tuhan. Berikan kasih karunia Tuhan melalui kepintaran, melalui kemampuan, melalui kecerdasan yang dari oleh Tuhan, sehingga anak kami belajar ini bisa dibekali dengan kemampuan yang baik dalam menangkap pelajaran yang mereka terima di sekolah maupun di tempat pendidikan yang lainnya. Kami mau juga Tuhan menyertai dan membukakan sekolah bagi mereka, sehingga mereka juga dalam menempuh pelajaran untuk dengan rasa tanggung jawab, lebih tanggung jawab kepada Tuhan. Kami juga orang tuanya mohon kepada-Mu, berikan kami juga kemampuan dalam mendidik dan mengarahkan anak kami belajar ini, sehingga kami bisa juga bertanggung jawab kepada Tuhan sampai membawa kepada pendidikan yang tertinggi sekalipun yang bisa kami sampaikan kepada anak kami. Untuk biaya pendidikan tersebut juga Tuhan, kami orang tua juga memohon kepada Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, bukan biaya pendidikan untuk anak kami, hingga anak kami juga dalam bisa bertumbuh di dalam kecerdasannya, di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kepintaran, dan juga bisa bertumbuh dalam iman. Berikan kami rasa tanggung jawab sebagai orang tua, bahwa mengantarkan anak kami belajar yang pada tingkat pendidikan tertinggi adalah tanggung jawab kami selaku orang tua. Kami mempersilakan anak kami Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga apapun cita-cita mereka, bahkan masa depan mereka, mereka bisa lalui dan mereka bisa mencapai di dalam Tuhan. Biarlah pertumbuhan kepintaran mereka juga sejalan dengan pertumbuhan iman mereka. Kami juga berdoa pada saat ini kepada orang tua kami yang lansia, agar Kau juga menyertai, memberkati setiap hari lepas hari kehidupan mereka di dalam menjalani masa-masa tua ini, sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan. Kiranya ada mengalami pemulihan dari sakit penyakit, kami mau Tuhan juga campur tangan, Engkau juga yang memberkati agar bisa semakin hari semakin sehat dan Tuhan. Biarlah orang tua kami yang manusia bisa menikmati kebesaran anugerah Tuhan di dalam masa-masa tua mereka.
sehingga mereka juga bisa terus bergantung kepada Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Berkati setiap keluarga jemaat Tuhan agar terus bisa bergantung juga kepada Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan keuangan mereka ini, kebutuhan ekonomi mereka, bahkan juga Tuhan masa depan mereka juga kami serahkan dalam tangan kasih. Melalui kasih karunia Tuhan bisa melingkupi segala kebutuhan kuliah jemaat Tuhan yang ada di gereja pada sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat Multimer, mereka kami dan keluarga kita Devi juga keluarga kita JKJ Terakhir keluarga. Kau pakai pendeta kami yang bisa terus dapat dengan sabar melayani kami jemaat Tuhan, agar kami juga bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan melalui pelayanan pendeta kami. Berkati pendeta kami dalam kehidupannya, dalam keluarganya, kesehatan, bahkan masa depan pendeta kami juga memudahkan nasib juga. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk pimpinan semua pengurus dan saudara jenderal beserta jajaran. Kau juga menyertai memberkati dalam pelayanan mereka sehingga bisa membawa PKPS ini ke arah yang lebih lagi dalam pelayanan Tuhan dan bisa semakin meningkatkan pelayanan PKPS ke depan. Tidak lupa Tuhan kami berdoa untuk kota kerjaan yang kami tempati, mana kami mencari rezeki, mencari hidup, dan di mana juga kami di sini mencari Tuhan ibadah di kota-kota kami. Kau memberkati pimpinan pemerintahan kota agar selalu dalam menetapkan peraturan dan kebijakan yang akan ditetapkan kepada kami masyarakat tetap berprinsip pada kata. Tidak lupa Tuhan atas pengampunan dosa yang telah kami terima. Kami mengucap syukur akan hal ini sehingga kami bisa kembali hidup baru dalam menjalani hari-hari kami sampai minggu depan bersama. Kami juga mengusahakan kehidupan kami ke depan, minggu ke depan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami bergantung kepada Tuhan dan kami bisa menjalani hidup kami turut dengan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di minggu pelajaran ini kami memohon kepada kiranya Kau kabulkan permohonan dan doa kami turut dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bermohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Udah kita mulia. Lebih dekat kepadamu, kita
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, maafkan langkahku. Warga jemaat PKS Pontianak edisi 28 Juni 2026. Atas nama pimpinan majelis dan majelis PKS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kegiatan yang sudah terlaksana yang pertama ibadah Minggu, sesi yang pertama terdiri 20 orang, sesi yang kedua 135 orang yang mengikuti program formasi. Sesi pertama 28 orang, sesi kedua 170 orang, KBM di rumah 2 orang. Ibadah sekolah minggu besar kecil untuk remaja dihadiri 33 orang. Ketua majelis dihadiri 25 orang. Pak Ketua Seksi dihadiri 22 orang. Dan juga Pak Ketua Gabungan dihadiri 61 orang. Pak Ketua Seksi Sekolah Minggu dihadiri 27 orang. Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama Sekjen Majelis dan Ketua Majelis akan dilaksanakan hari Selasa masuk pukul 19 WIB ke tempat di gedung Serbaguna. Pertemuan seksi ini dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Juli masuk pukul 16.30 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Latihan pelayan persiapan ibadah Minggu dilaksanakan hari Kamis masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja. Pertemuan sektor untuk sektor 2 akan dilaksanakan hari Kamis. Untuk pertemuan sektor 2 dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 masuk pukul 19 WIB. Pertemuan sektor untuk sektor 1 dan sektor 3 dilaksanakan hari Jumat 3 Juli masuk pukul 19 WIB. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Bapak Sikor dan Bapak yang berusia dengan alamat Jalan Aktif Supadio, Komplek Awan 2, C16. Untuk sektor 1 bertempat di rumah keluarga Bapak Sikor Maluku Sinangga yang berubah dengan alamat Jalan Profesor M. Yamin, Rum Ari-Arya 6. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Bapak Alexander Saradi yang berubah beralamat Jalan Nurul Huda, Kompleks Semarang Nabi Presiden B35. Untuk kebaktian ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2026 akan dilaksanakan satu kali ibadah dalam rangka Ketua Seksi Bapak saat PKS Resort Kalbar masuk pukul 9 WIB. Kami ulangi, ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2026 akan dilakukan satu kali ibadah masuk pukul 9 WIB. Kebaktian ibadah sekolah Minggu tanggal 5 Juli akan dilaksanakan pukul 9 bertempat di gedung Serbaguna. Jadi pembinaan sekolah Minggu juga akan menyesuaikan jam masuknya menjadi pukul 9. Pemberitahuan Pak Ketua, hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026 kita akan mengadakan panggilan misa di TPS untuk belajar melalui platform yang keempat, Warta Keuangan. Persembahan ibadah Minggu sesi yang pertama tanggal 21 Juni 2026. Total persembahan
termasuk amplop KPN Rp1.174.000. Persembahan kepada Minggu sesi kedua kantong 1, kantong 4 dan kantong amplop KPN yang di rumah total Rp3.380.000. Persembahan kepada sekolah minggu Rp316.000. Persembahan kepada ucapan syukur lapisan Jombang keluarga Bapak Yosiko Gunung Rusinaga Rp234.000. Persembahan kepada pertemuan seksi Inang Rp273.000. Persembahan kepada pertemuan Garuman Rp515.000. Persembahan kepada pertemuan seksi sekolah minggu Rp168.000. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Sama Satu Desa Minang Kota Barat untuk Juli 2026 Rp300.000, dari keluarga Bapak Yosiko Gunung Rusinaga untuk Juli 2026 Rp350.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Bapak Ridwan Lupa yang Guru Simarmata untuk Bapak Pendeta Jagan Desa untuk Bapak Pendeta Jagan Lupa untuk Kasumaan, Kaseksi Sekolah Minggu, Kaseksi Inang dan Kaseksi Bapak masing-masing Rp126.000. Sudah diterima juga diakoni sosial tahun 2026 kepada Bapak Sita Lupa yang Rusinaga Rp240.000, keluarga Bapak Sama Sosial Kristan yang Situa Petri Bursaraki Rp250.000. Juga seksi Bapak 2026 dari keluarga dari Bapak Sindaraya Lupa Rp120.000. Sudah diterima janji iman 2026 dari keluarga Bapak Tua Kalawo dengan Rp21.000, dari keluarga Bapak Situa di Taman Sara dengan Rp30.000, dari keluarga Bapak Situa sudah cukup yang berusia, keluarga Bapak Situa di Desa Indonesia, keluarga Bapak Situa pada mana yang kedua, keluarga Bapak Sama Satu Desa dengan Barat, keluarga Bapak Situa Bungkus Kompol dengan Bungkunti masing-masing Rp100.000, dari keluarga Bapak Yosiko Gunung Rusinaga Rp150.000, dari keluarga Bapak Jaya Hayanja dengan Bungkawar Rp1.500.000. Laporan keuangan rumah PKS Pontianak 1 per 27 Juni 2026 Kastumar dana tunai Rp34.707. Laporan keuangan janji iman tahun 2026 1 per 27 Juni 2026 besar Rp61.324.000. Jemaat GKS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Inika Rita Serani Simarmata, Afan Dalton Isco Yakasona Damani, Inang Ayoni Elfrida Bornegola, Bapak Alexander Subaya, dan Inang Renawati Guru Sirai. Selamat ulang tahun. Tuhan yang memberikan berkah-berkah nikmat, panjang umur dan kesehatan yang sempurna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah yang berkata dari surga, segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami Tuhan memiliki waktu untuk beribadah saat ini. Kami mengucap syukur atas kedatangan Tuhan dalam setiap kegiatan yang sudah kami lakukan di minggu yang lalu. Banyak Tuhan boleh menerima setiap ibadah, setiap kemuliaan kami, dan setiap kesempatan yang boleh kami berikan. Dan kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kekuatan, penyertaan, dan hikmat untuk kami boleh menjalani setiap kegiatan gerejawi kami satu minggu. Kami mohon Tuhan yang boleh mempersiapkan dan memberkati pelayan Tuhan untuk boleh melayani Tuhan dan melayani Tuhan dalam setiap ibadah. Kami juga membawa setiap jemaat Tuhan agar dalam hati mereka Tuhan yang boleh melayani Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan
penuh sukacita mengikuti setiap ibadah dan kegiatan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kesempatan dan keuangan yang boleh kami kumpulkan untuk gereja. Dan Tuhan itu yang berkati yang boleh kami hubungi untuk kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, memperbesar kerajaan di dunia ini. Kami juga mengucap syukur atas tahun yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun. Tuhan yang menambahkan iman, Tuhan yang menambahkan iman, Tuhan yang boleh menjagai, memberikan kesehatan, dan menemukan mereka dengan berkat dan sukacita mereka, agar mereka boleh melihat kebesaran dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima setiap berkat mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap. Amin. Sebelum penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Andri Serani, kita kembali bernyanyi dari nyanyian Minggu Baru nomor 188 ayat 1 dan 2. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga
yang melampaui segala akal dan hati kita dalam Kristus Yesus, mendengarkan firman Tuhan pada kebahagiaan pagi hari ini. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat Minggu. Pada anak-anak kami, kalian yang datang ke sana, selamat minggu belajar. Andi, ya, di sini bukan tega-tega. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filemon 1 ayat 4 sampai 7. Filemon, bukan Amalek, Filemon. Dalam Perjanjian Baru, Ibu 1 ayat 4 sampai 7. Mari kita buka, inilah yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu belajar hari ini ataupun minggu keempat setelah Trinitatis. Filemon 1 ayat 4 sampai 7, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan berkata kepada kita. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah beroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudara. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin nasihat pernah dengar atau tidak, tapi saya pernah membaca dan mendengarnya. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Kehidupan orang percaya selama di dunia corona ini seperti permainan alat musik. Kehidupan orang percaya selama di dunia corona ini seperti permainan alat musik. Ada kalanya orang percaya seperti nada mayor. Ada pula kalanya orang percaya ini menjalani hidup di dalam nada minor. Mayor dan minor. Berarti itu mungkin bisa diperkenalkan, ya, sebagai orang awam atau katakanlah bukan seperti seniman musik. Apa rupanya maksud dengan nada mayor? Apa bukan maksud dengan nada minor? Nada mayor adalah nada-nada yang enak-enak, yang happy, yang gampang-gampang. Betul tidak? Kalau nada mayor enak rasanya, ya, apalagi dalam blues keyboard. Tapi kalau nada minor, nada-nada miring lah, yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang membuat kita down. Contoh, kalau dalam lagu nasional, nada mayor itu seperti apa pendeta? Contoh, lagunya apa? Majulah engkau membela yang benar. Happy, ya, tegas. Tapi kalau nada-nada minor seperti apa? Betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku tadi rumah matema dan mata. Nada minor, nada mayor. Seperti inilah kehidupan orang percaya
itu yang disewakan kita. Agar bagaimana itu kalau sudah nada-nada minor. Artinya di situ apa ini? Ternyata bukan hanya pepatah itu saja yang berbicara pada kita atau yang pernah kita dengar, tetapi dalam kehidupan orang percaya di zaman perjanjian baru, terlebih dalam konteks Filemon ini sudah lebih dulu mendalami seperti itu. Artinya berintegrasi dalam Yesus Kristus sudah lebih dulu terjadi, sudah lebih dulu berlangsung dalam konteks firman Tuhan pada hari ini, yaitu surat Filemon. Surat Filemon adalah surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada Filemon, yang ditujukan kepada Filemon supaya Filemon menjadi seorang pemberita Injil, supaya Filemon menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena apa? Karena pada waktu itu Rasul Paulus dalam kondisi terpenjara. Rasul Paulus bukan hidup di dalam alam bebas. Kenapa pendeta Rasul Paulus di penjara? Bukan karena kasus perdata, bukan karena kasus pidana, bukan karena kasus kriminalitas, tetapi mempertahankan imannya. Tetapi dia karena Kristus terpenjara Rasul Paulus ini. Katakanlah kehidupan pelayanan Rasul Paulus ibarat seperti martir. Walaupun Paulus tidak sampai habis nafasnya dihukum mati oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi kenapa saya bilang hampir menjadi martir? Karena mempertahankan imannya, karena Injil dia bersedia di penjara, mempertanggungjawabkan tugas pelayanannya. Nah, pada waktu itu kondisinya banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang yang tidak mengiman Yesus. Tapi walaupun Paulus itu di penjara, katakanlah kondisi Paulus itu seperti hidupnya seperti nada minor tadi, nada minor, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang terpuruk, dalam penjara. Tapi Tuhan tak menyertai pelayanan Paulus. Dia menulis surat ditujukan kepada Filemon. Filemonlah yang menjadi tongkat estafet pelayanan Paulus. Tapi ada tapinya. Di dalam surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 4 dan 7, apa rupanya yang dikatakan Paulus kepada Filemon? Anggaplah Filemon itu kita. Karena surat ini dituliskan oleh Paulus kepada Filemon. Anggaplah diri kita masing-masing sebagai Filemon. Si Filemon masa kini, Filemon zaman sekarang. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Bahwa Rasul Paulus mengucap syukur di dalam doanya, dan Paulus tetap mengingat Filemon. Itu artinya Rasul Paulus dalam kondisi terpenjara, dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang mengecewakan, dalam kondisi yang tidak enak, Rasul Paulus masih tetap bisa, sanggup untuk mengucap syukur pada Tuhan. Berarti Rasul Paulus punya skill yang hebat. Skill, bukan skill, tapi skill. Kemampuan, kesanggupan untuk mengucap syukur pada Tuhan lewat doanya, dan masih mengingat siapa yang menjadi rekannya. Saya tidak tahu apakah kita juga seperti ini. Pada keadaan yang terpuruk, pada keadaan sedih, pada keadaan yang tidak enak, masih sanggupnya kita kira-kira mengucap syukur kepada Tuhan? Masih mampu nggak kita mengingat orang lain pula? Saya rasa sanggup, tapi hasilnya belum maksimal gitu ya. Masih minim-minim lah, masih mencoba-coba. Ibarat orang kalau berbicara, saya akan mencoba menerangkan, berarti orang tersebut masih ragu-ragu. Ada baiknya orang tersebut mengatakan, saya akan menerangkan. Salah atau tidak, itu belakangan. Yang penting, jangan
supaya kehidupan kita ini seimbang antara mana yang kita alami sebagai nada mayor, mana yang kita nikmati sebagai nada minor. Harus kita alami. Yang ayat 5, pada ayat 5 dikatakan bahwa Rasul Paulus mendengar tentang ada perkembangan dalam kehidupan Filemon. Perkembangan apa pendeta? Di dalam kehidupan Filemon sehari-harinya Paulus mendengar berita. Oh, bisa mendengar tadi latar belakangnya Rasul Paulus dipenjara karena mempertahankan iman, karena Injil, bukan karena berbuat jahat. Ya, Rasul Paulus 3 kali dipenjara karena iman. Di mana? Yang pertama, kalau kita baca kisah Rasul di Roma, kemudian di kota Efesus, kemudian terakhir di kota Kolose. Dari 7 tempat yang dilayani oleh Rasul Paulus, mulai Roma sampai Tesalonika, 3 kota itulah Rasul Paulus di dalam penjara. Roma, mana tadi? Efesus dan Kolose. Rasul Paulus mendengar ada perkembangan dan perkembangan apa? Perkembangan tentang kasih. Filemon mengasihi seseorang, lebih berkembang lagi kasih Filemon pada orang lain. Begitu juga tentang iman kepada Yesus. Kok bisa ya didengar? Iya. Karena ada informasi sama dengan kita. Kita pun kalau berdiam diri di rumah, pasti ada saja informasi yang kedengaran oleh kita. Tapi enaknya jangan sekarang informasi dengan apa? Bukan dengan pendengaran, tapi dengan dunia maya, dengan telepon, dengan alat komunikasi lainnya. Tapi ada yang memberitahukan bahwa si Filemon ini berkembang dalam hal iman, dalam hal kasih. Dalam hal kasih, ternyata Bapak Inang adalah belakangnya sendiri. Sempatlah terjadi berbeda pendapat, sempatlah terjadi miscommunication or misunderstanding, sempat terjadi salah komunikasi atau salah paham antara Filemon dengan ada seorang yang bernama Onesimus. Disitulah yang terdengar oleh Rasul Paulus bahwa Filemon tidak lagi membenci tetapi mengasihi, mengampuni, memaafkan Onesimus, bahwa Onesimus adalah seorang pelayan, artinya bukan pelayan Tuhan, tapi pelayan dalam rumah tangga, sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak. Tapi Filemon mengasihi Onesimus, tidak lagi membenci, tapi menjadi kawan sahabat. Perkembangan itu bagaimana? Onesimus dan Filemon berteman kembali, dan akhirnya secara pribadi Filemon semakin dewasa imannya pada Yesus. Itulah yang disyukuri, itulah yang diingat, itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus tentang Filemon. Kemudian apa lagi pendeta? Yang terakhir adalah sesuai dengan topik mingguan hari ini, Bapak Inang.
ini adalah kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Kalau dalam bahasa sebelumnya, holong nama malas subur, jangan atau buku. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Itu artinya, Bapak Ibu dan Tuhan kita bersejarah. Kita tahu apa arti definisi bahkan jenis-jenis kasih. Ada agape, storge, filia, pakunalegan, itu bisa kita definisikan sendiri. Mungkin apa mirip dengan ilustrasi yang saya sampaikan minggu kemarin pada kebaktian pagi dan siang. Kita bisa saling mendefinisikan, mengartikan, menerjemahkan apa itu kasih. Tapi yang namanya kasih menggembirakan, kasih yang menggembirakan, kasih yang menyenangkan hanya satu. Kasih siapa? Kasih Allah. Apa sebutannya? Agape. Kasih Allah yang menggembirakan dan disebut dengan agape yang dituliskan dalam Yohanes 3:14, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita setiap orang percaya supaya kita boleh hidup yang kekal. Berarti hanya itu yang bisa menggembirakan kita, yang menyenangkan kita. Yang lainnya mengecewakan, yang lainnya menyedihkan. Kenapa? Lebih banyak kasih manusia daripada kasih Allah. Contoh, saya sebut, kalau kasih pilihan itu kasih persaudaraan. Tentunya kasih manusia. Manusia, kita sesama manusia ada persaudaraan dengan yang lainnya. Ada perpemilion, ada perperempuan. Kemudian disebutkan sebagai adalah kasih yang bersahabat. Katakanlah ibaratnya seperti Daud bersahabat dengan Jonathan. Kita dalam sehari-hari ada istri kita. Saya mengingatkan, silakan bersahabat, silakan punya besti, tapi hati-hati dua hal. Hati-hati dengan orang dalam pada saat bersahabat. Hati-hati dalam bersahabat, karena suatu saat akan terjadi PK. Apa itu PK? Pecah kongsi. Kau bisa mengenal orang dalam ini sama? Tuhan Yesus punya 12 orang murid. Mereka bersahabat. Tahu-tahunya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Orang dalam juga yang melakukan itu. Petrus menyangkal Yesus, ya, Yudas mengkhianati Yesus, Thomas nggak percaya Yesus bangkit, Yakobus ini orang dalam juga alias dengan Yesus. Yakobus apa? Bobo alias tidur pada saat Yesus mengajak dia berdoa di taman Getsemani. Hati-hati dalam persahabatan dengan orang dalam, masih mengecewakan. Hati-hati bersahabat. Jangan terlalu kompak. Nggak pernah dia ada desi-desi, tapi dia ada desi hati-hati. Jangan sampai terjadi PK, pecah kongsi. Kalau sudah pecah kongsi, ada CK, cari kawan. Biasanya orang Medan kan, saya menikah, saya nggak tahu di mana, nggak tahu. Akhirnya pecah kongsi. Kalau punya maksud hati-hati gunakan, hati-hati bersahabat. Cuma satu kasih yang menggembirakan, kasih Allah. Yang lainnya mengecewakan, menyedihkan, karena itu adalah kasih kita manusia terhadap sama manusia. Tapi seandainya kita untuk menjaga kasih kita menunjukkan kasih, tentunya kasih kita pada orang lain pasti akan menyenangkan, akan menggembirakan. Pinang pemuda atau BKS Perjalanan
kasih yang menyenangkan, kasih yang menggembirakan, serta menentukan menguatkan sesuai dengan mingguan hari ini. Hanya satu, kasih Tuhan, agape. Sehingga kalau saya mengartikan dengan kalimat kasih yang menggembirakan dan menguatkan, kasih yang menyenangkan dan meneguhkan itu adalah sebuah pengharapan yang hidup, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan hidup kita pada Tuhan, bukan pengharapan yang kering pada sesama manusia. Kalau pengharapan pada sesama manusia kering, mengecewakan. Tapi kalau pengharapan kita pada Tuhan, itu disebut pengharapan yang hidup. Oleh karena itu, mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, jangan simpel, tidak usah banyak lewat, tele-tele, tapi ada yang mau kita capai, ada yang mau kita raih. Firman Tuhan pada hari ini menjadi pedoman untuk rohani kita. Kasih Tuhan menggembirakan dan meneguhkan. Kasih Tuhan menyenangkan atau menguatkan. Kasih Tuhan yang menyenangkan dan menguatkan itu seperti pengharapan kita yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh karena itu, mari kita buka untuk mengambil diri dengan Tuhan hari ini, Roma 5 ayat 5. Kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan hanyalah kasih Tuhan kepada kita umat manusia, kepada kita orang percaya. Kasih Tuhan yang menggembirakan dan meneguhkan itu seperti pengharapan kita yang tidak kecewa. Pengharapan pada siapa? Pengharapan pada Tuhan, bukan pengharapan kita pada manusia. Mari kita buka Roma 5 ayat 5 dan mari kita baca bersama, mengakhiri mengunjungi firman Tuhan pada bagian pagi hari ini. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kita oleh yang telah dikerjakan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sedemikianlah hamba-Mu Pendeta Tresnawati menyampaikan firman-Mu apa adanya, dan jikalau ada yang tidak sempurna kami rasa jemaat Tuhan, biarlah khotbah yang sudah disampaikan hamba-Mu, Engkau dan Tuhan yang menyempurnakan sempurna-sempurnanya, sehingga hidup kami pun sempurna. Engkau yang menyempurnakan, kami tidak sanggup menyempurnakan diri kami karena kami adalah orang berdosa ya Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami cerna, ternyata kami harus banyak belajar dan lagi dalam firman ini. Bukan hanya dalam hidup belajar, tapi kami mau belajar bahwasanya firman-Mu pelita hidup kami. Firman-Mu bekal rohani kami, sehingga Engkaulah yang menggembirakan kami, Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan. Seperti topik mingguan hari ini, kasih-Mu Tuhan menggembirakan dan menguatkan. Kasih-Mu Tuhan tidak mengecewakan. Kasih-Mu Tuhan seperti pengharapan yang hidup yang kami sampaikan di hadapan. Oleh karena itu, jemaat-Mu di KPS Pontianak pada kebaktian pagi hari ini, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau tambah-tambahkan rezeki, kesehatan, dan semua kebutuhan hidup kami, Engkau cukupkan ya Tuhan, supaya bertambah-tambah pula iman kami semakin dewasa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah doa kami Tuhan, dan ampunlah segala
Amin. Sebelum kita membuka pesan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan Tuhan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita kumpulkan persembahan kita. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu ini, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat
dalam memperkenalkan segala pemberian dan berkat-Mu dengan senang hati, pikiran dan keberadaan kami melalui kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami ini. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Pergilah dan ingatlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, kamulah saksiku. Imam menjadi saksi, sekarang juga kami beribadah. Di dunia berkatlah kami melakukan tugas dan panggilan. Terimalah berkat dari Tuhan